wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini izinkanlah kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Ahmad Almadodi dengan BP 2210242007. Saya Ilham Hidayat nomor BP 2210242030. Saya Gusti Putri Permata dengan BP 2210242019. Saya Agnestia Ramadhani Joyce dengan BP 2210242040. Saya Tanti Diana dengan BP 2210241020. Baik, saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari suatu tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphos yang berarti wujud atau bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan berfungsi untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Morfologi tumbuhan juga menentukan fungsi dari masing-masing bagian dalam kehidupan tumbuhan, dan untuk mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang terbentuk. Kemudian sejarah. Morfologi tumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman, yaitu Johann Wolfgang von Goethe pada tahun 1790. Metode yang digunakan oleh Goethe adalah morfologi komparatif atau tipologi yang berpandangan bahwa meskipun organ pada tumbuhan berbunga menunjukkan keragaman, terdapat sebuah bentuk rancangan dasar yang disebut Bauplan yang mendasari keragaman bentuk tubuh tumbuhan tersebut. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Goethe sampai melalui sejarah perdebatan antar ilmuwan, konsep morfologi tumbuhan telah berkembang dan diterima secara umum bahwa tumbuhan merupakan organisme yang berkembang melibatkan aspek dasar botani, yaitu morfologi, dimensi, fungsi, dan anatomi. Morfologi tumbuhan. 1. Alat hara atau organum nutritivum. Daun, folium, batang, caulis, akar, radik. Kedua, alat perkembangbiakan, organum reproductivum, terdiri atas bunga atau flores, buah, fructus, biji atau semen. Materi selanjutnya yaitu alat hara, organum nutritivum. Yang pertama daun, folium. Fungsi daun untuk pengambilan zat makanan, resorpsi, pengolahan zat makanan, asimilasi, penguapan transpirasi, pernapasan, respirasi. Bagian-bagian daun terdiri dari daun lengkap dan daun tidak lengkap. Yang pertama daun lengkap terdiri dari upih atau pelepah daun, vagina, tangkai daun, petiolus, helaian daun, lamina. Yang kedua daun tak lengkap terdiri dari daun bertangkai, contohnya nangka, daun berupih, contohnya padi, daun saja, contohnya bidura, tangkai saja atau filodia, contohnya acacia. Alat tambahan pada daun yaitu yang pertama daun penumpu, stipula, daun penumpu bebas, stipula liberae, daun penumpu pangkal, tangkai, stipula adnatae, daun penumpu di ketiak, stipula axillaris, daun penumpu yang berlekatan, stipula atidroma, daun penumpu di antara tangkai, stipula interpetiolaris. Yang kedua selaput bumbung, Ostrea atau Ochrea, dan yang ketiga lidah-lidah ligula. Daun dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama bentuk helaian daun, terus bentuk ujung daun, tepi daun, susunan tulang daun,
Daun tersusun atas 3 jaringan, yaitu jaringan dermal, epidermis, jaringan dasar parenkim, dan jaringan pembuluh vaskuler. Selanjutnya adalah batang, caulis. Batang adalah salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang merupakan organ tumbuhan penting yang dapat membuat tumbuhan bisa tinggi menjulang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Batang merupakan saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun untuk proses fotosintesis. Sifat-sifat batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf, terdiri atas ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Pada buku-buku terdapat daun, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya matahari, bersifat fototrof atau heliotrof, selalu bertambah panjang di ujungnya, mengadakan percabangan, tidak digugurkan, kecuali cabang atau ranting yang kecil, dan umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Jelas tidaknya batang terdiri dari tumbuhan yang tidak berbatang atau planta asaulis. Yang kedua, tumbuhan yang jelas batangnya terdiri dari batang basah atau herbaceous, contohnya bayam, batang berkayu atau lignosus, contohnya mangga, batang rumput atau salmus, contohnya padi, batang mendong atau salamus, contohnya teki. Selanjutnya itu percabangan pada batang, terdiri dari monopodial, yaitu batang pokok jelas, contohnya pada cemara. Yang kedua itu simpodial, yaitu batang pokok tidak jelas, contohnya pada sawo manila. Yang ketiga itu menggarpu atau dikotom, yaitu setiap bercabang ada 2 cabang yang sama besar, contohnya pada paku andam. Selanjutnya itu akar atau radix. Akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Namun, ada juga akar yang tumbuh di atas tanah. Secara umum, ada 2 sistem perakaran, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut pada umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, sedangkan akar tunggang pada umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar memiliki bagian-bagian dengan bentuk dan fungsi tertentu, yaitu leher akar, batang akar, rambut akar atau bulu akar, serabut akar, ujung akar, cabang-cabang akar, dan tudung akar. Akar tersusun oleh 3 lapisan jaringan pokok atau 3 jaringan, yaitu sistem jaringan dermal, yaitu yang tersusun atas epidermis, sistem jaringan dasar yang tersusun atas korteks, dan silinder pusat atau stele. Baiklah, materi selanjutnya adalah alat perkembangbiakan atau organum reproductivum. Yang pertama, bunga atau flos. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan karena di dalam bunga terdapat alat-alat reproduksi seperti benang sari, putik, dan kandungan lembaga. Bunga dianggap sebagai pucuk ujung batang yang termodifikasi, sehingga bagian-bagian bunga merupakan hasil modifikasi dari daun. Bunga hanya muncul di saat-saat tertentu. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian yaitu kepala putik, mahkota bunga, benang sari, bakal buah, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Selanjutnya adalah buah atau fruktus. Buah adalah bagian dari tanaman yang berasal dari bunga. Buah dihasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari. Secara morfologi, buah terbagi atas tangkai, kulit buah, daging buah, dan biji buah atau bakal tumbuhan baru. Selanjutnya adalah biji atau semen. Biji adalah bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Secara morfologi, biji terdiri atas kulit biji, ruta pusar, inti biji, dan lembaga atau embrio.
Bagian-bagian lain pada tubuh tumbuhan metamorfosis akar, batang, dan daun. Pertama adalah kuncup atau gemma. Berdasarkan tempatnya, kuncup terbagi 3. Pertama, kuncup ujung. Kedua, kuncup ketiak. Ketiga, kuncup liar. Berdasarkan tempatnya, kuncup liar terbagi 3. Di sembarang tempat. Contohnya coklat. Kedua, di tepi daun. Contohnya cocor bebek. Ketiga, pada akar. Contohnya sukun. Selanjutnya yaitu rimpang atau rizoma. Contohnya yaitu tasbih, kunyit, dan jahe. Selanjutnya yaitu umbi atau tuber. Umbi terbagi 3. Yang pertama umbi batang, contohnya kentang. Umbi akar, contohnya singkong. Selanjutnya itu umbi lapis atau bulbus, contohnya bawang. Selanjutnya alat pembelit atau sulur. Terbagi 3. Yang pertama cabang pembelit, contohnya anggur dan markisa. Selanjutnya daun pembelit, contohnya kembang dan sungsang. Dan terakhir akar pembelit, contohnya panili. Selanjutnya itu piala atau asidium, contohnya kantong semar. Selanjutnya gelembung atau utriculus, contohnya rumpung gelembung. Selanjutnya itu duri atau spina. Duri terbagi 5, yaitu duri dahan, contohnya bougainville. Kedua, duri daun, contohnya kaktus. Ketiga, duri akar, contohnya gembili. 4, duri daun penumbuh, contohnya sesuru. Dan kelima, duri tempel, contohnya mawar. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.